Ini kan hukum mejar apa tadi? Tuh. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa naghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, iman, dan ihsan. Yang kedua, salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam sampai ke zaman berderang sampai sekarang ini. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Mujib yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi yang akan kami sampaikan. Baik, pada kelompok kami yaitu ada Mas Muhammad Nur Afrosin, yaitu saya sendiri, kemudian ada Mas Perdanang Putra Gusniawan, kemudian ada juga Mas Rizal Maulana, dan yang terakhir ada juga Mas Syukron Naji. Nah, hari ini, pagi ini, kita akan membahas tentang pendidikan masa kekhalifahan di Mughal, yaitu tepatnya di India. Nah, yang pertama akan disampaikan oleh Mas Rizal dulu ya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Langsung saja. Pada kali ini kita mempersatukan satu, yaitu proses masuknya Islam di India. Kedua, kemajuan kebudayaan dan peradaban masa kekhalifahan Mongol. Ketiga, pendidikan Islam di Mongol. Yang pertama yaitu proses masuknya Islam di India. Masuknya Islam ke India perkiraan pada abad ke-7 melalui jalur perdagangan. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus, di mana gubernur Irak yang bernama Hajjaj bin Yusuf As-Saqifi pada masa Khalifah Umayyah. Al-Walid bin Abdul Malik yang mengirimkan ekspedisi untuk menangani perampokan kapal yang dilakukan oleh suatu kelompok yang dilakukan Raja Dohir yang dipimpin oleh Muhammad bin Qasim. Keberhasilan Muhammad Qasim menangani masalah ini dan menjadi seorang gubernur di Sind untuk pemerintahan Umayyah mendorong banyak orang India masuk Islam. Perkembangan Islam di India semakin maju pesat dan perkembangan setelah dipelopori oleh Sayyid Ahmad Khan dan kemudian diteruskan oleh pemimpin dan pemilik kebijakan pemerintah di India dengan mendirikan sekolah-sekolah Islam seperti yang ada di New Delhi. Kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal didirikan oleh Zahiruddin Babur, yaitu salah satu keturunan kelima dari Timur Leng, penghancur kota Delhi. Raja-raja Mughal yang memerintah di India sebanyak 26 orang. Namun raja-raja yang terkenal selain Babur adalah Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Setelah 6 raja tersebut, kerajaan Mughal berangsur-angsur mengalami kemerosotan. Masa pemerintahan kerajaan Mughal merupakan puncak kekuasaan Muslim di India. Seni, sastra, bahkan arsitektur berkembang. Namun yang dapat dinikmati sekarang lebih banyak berupa karya arsitektur. Pada masa Akbar dibangun istana
Fatehpur Sikri di Sikri, villa dan masjid-masjid yang indah. Pada masa Shah Jahan dibangun masjid berlapiskan mutiara dan Taj Mahal atau makam istri Shah Jahan yang bernama Arjuman Banu atau Mumtaz Mahal di Agra. Masjid Raya Delhi dan Istana Indah di Lahore. Selanjutnya siapa ya? Mas Sukron, ya Mas Sukron. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kemajuan kebudayaan dan peradaban masa kekhalifahan Mongol. Jadi pada masa Daulah Mongol terjadi banyak kemajuan di dalam berbagai kehidupan. Di antaranya yaitu bidang politik, dan yang kedua bidang ekonomi, terus bidang ilmu pengetahuan dan iptek, bidang seni dan arsitektur, dan selanjutnya bidang ilmu pengetahuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang bidang politik dan pemerintahan, yaitu kemajuan di bidang politik pada masa Daulah Mongol. Di antaranya yaitu membentuk pemerintahan sistem yang militeristik. Dalam pemerintahan tersebut, pemerintahan daerah dipegang oleh seorang sipah salar atau kepala komandan. Jadi di sini mungkin pada masa Daulah Mongol itu membentuk sistem pemerintahan yang militeristik. Jadi kemungkinan warga masyarakat setempat pada masa Daulah Mongol itu dituntut oleh raja-raja untuk wajib militer. Jadi guna untuk mempertahankan kekuasaan mereka, memperkuat. Dan yang kedua, menerapkan politik suluhul atau toleransi universal. Politik ini mengandung ajaran bahwa semua rakyat India sama kedudukannya. Dan selanjutnya yaitu pemerintah Mongol itu terdapat jalinan kerjasama dengan negara-negara Islam di luar India. Selanjutnya, Mas. Selanjutnya yang poin kedua yaitu dalam bidang pendidikan dan iptek. Dalam bidang pendidikan, Akbar atau raja dalam Daulah Mongol membangun bangunan khusus untuk tempat pengajian ilmu. Dia juga berusaha menarik simpati para ulama dengan menghibahkan sejumlah madrasah dan perpustakaan. Jadi di sini sudah jelas bahwasanya raja pada Daulah Mongol itu pendekatannya dengan warga setempat untuk memeluk Islam kemungkinan menggunakan metode menghibahkan tempat pengajian ilmu supaya warga-warga setempat itu bisa belajar Islam lah intinya lah. Dan yang ketiga itu bidang seni dan budaya, yaitu dalam bidang seni dan budaya dan arsitektur puncaknya terjadi pada masa Sultan Shah Jahan yang ditandai dengan berbagai karya budaya fisik seperti karya arsitektur monumental Taj Mahal yang merupakan bangunan Mahal juga salah satu keajaiban dunia dan merupakan lambang peradaban dan kebudayaan Islam masa lampau di India. Jadi dalam bidang seni dan budaya, di sini kemajuan dalam Daulah Mongol itu sangat kita bisa rasakan hingga saat ini, yaitu monumental Taj Mahal yang merupakan salah satu keajaiban dunia. Dan yang kedua karya seni yang menonjol adalah karya seni sastra gubahan penyair istana, baik yang berbahasa Persia maupun India. Penyair India yang terkenal adalah Malik Muhammad Jayasi, seorang sastrawan sufi menghasilkan karya besar berjudul Fatmawat, sebuah karya yang mengandung pesan kebajikan jiwa manusia. Lanjut, Mas. Kemajuan Daulah Mongol selanjutnya yaitu di bidang militer. Di bidang militer pasukan Mongol dikenal pasukan yang sangat kuat. Karena apa? Karena mereka terdiri dari pasukan bergajah, berkuda, dan meriam. Dengan sistem ini pasukan Mongol berhasil menaklukkan daerah-daerah di sekitarnya. Jadi kemungkinan pada masa Daulah Mongol itu kerajaan Mongol itu kerajaan yang sangat kuat pada masanya. Karena apa? Karena militernya itu dikenal sebagai militer yang sangat kuat. Jadi
di daerah-daerah setempat pasti kalah dengan militernya kerajaan Mongol. Selanjutnya yaitu di bidang ilmu pengetahuan. Dinasti Mongol juga banyak memberikan sumbangan di bidang ilmu pengetahuan. Misalnya, Aurangzeb yang memberikan jumlah uang yang besar dan tanah untuk membangun sarana pendidikan. Pada tiap-tiap masjid memiliki lembaga tingkat dasar yang dikelola oleh seorang guru. Pada masa Shah Jahan, didirikan sebuah perguruan tinggi di Delhi. Jumlah ini semakin bertambah ketika pemerintah dipegang oleh Aurangzeb. Di bidang ilmu agama berhasil dikodifikasikan hukum Islam yang dikenal dengan sebuah fatwa Al-Alamgiri. Lanjut, Mas. Selanjutnya pendidikan Islam di Mughal yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya yang ketiga yaitu pendidikan Islam di Mongol. Pada masa kerajaan Islam di Mongol, pendidikan memperoleh perhatian yang cukup besar. Pada mulanya, masjid juga sebagai tempat belajar agama bagi masyarakat. Di masjid telah tersedia ulama yang akan memberikan pengajaran berbagai cabang ilmu agama. Bahkan, di masjid juga telah disediakan ruangan khusus bagi para pelajar yang ingin tinggal di masjid selama mengikuti pendidikan. Semua masjid mempunyai sekolah rendah. Nah, ini berarti perhatian sejumlah penguasa Mongol pada saat itu terhadap pembinaan agama dengan membangun sejumlah masjid amat bermanfaat bagi pengembangan pendidikan Islam dan ajaran Islam. Selanjutnya, pendidikan pada masa kerajaan Babur itu antara tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Pada masa kerajaan Babur didirikan sebuah madrasah di Dili. Madrasah ini mengajarkan pengetahuan agama dan juga mengajarkan matematika, astronomi, dan geografi. Kemudian membentuk surah imam atau departemen urusan umum yang tugasnya mengembangkan sekolah dan madrasah. Selain masjid, juga terdapat khonqoh atau dayah yang dipimpin oleh ulama yang secara umum ada di daerah-daerah pedalaman dan diajarkan berbagai ilmu pengetahuan seperti matematika, logika, filsafat, tafsir Quran, hadis, fikih, sejarah, dan geografi. Bahasa Persia merupakan bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran agama Islam. Selanjutnya pendidikan masa kekuasaan Akbar 1556 sampai 1605 Masehi. Pada masa itu, terdapat sejumlah madrasah yang didirikan oleh baik pemerintah maupun individu. Sebuah madrasah dibangun oleh Maham Akna atau ibu pengasuh Akbar di Fatpur Sikri yang dikenal dengan arsitekturnya. Kurikulum madrasah berisi ilmu pengetahuan umum di samping ilmu pengetahuan agama. Pelajarannya meliputi matematika, agrikultura, geometri, astronomi, fisika, logika, filsafat alam, teologi, sejarah, dan pendidikan agama. Selain itu, pihak kerajaan juga menyediakan perpustakaan yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja. Jadi pada saat itu sudah ada perpustakaan yang dapat digunakan oleh masyarakat umum. Akbar dikenal sebagai raja yang gemar membaca dan mengoleksi buku. Pada masa perkembangan agama Islam di kerajaan Mongol mencapai suatu fase yang menarik, di mana itu pada masa itu Akbar memproklamasikan sebuah cara baru dalam beragama, yaitu konsep din ilahi. Nah, karena aliran ini Akbar mendapat kritik dari berbagai lapisan umat Islam. Bahkan Akbar dituduh membuat agama baru. Pada prakteknya din ilahi bukan sebuah ajaran agama Islam, namun konsepsi itu merupakan upaya mempersatukan umat-umat beragama di India. Selanjutnya yaitu kegiatan pendidikan pada kerajaan Mongol. Nah, pada kegiatan pendidikan ini dibagi menjadi dua fase. Fase yang pertama yaitu fase klasik. Fase klasik itu
memiliki kemajuan pendidikan yang jauh lebih kompleks, khususnya dalam bidang intelektual, baik ilmu keagamaan, politik, peradaban, dan kebudayaan, seperti bidang ilmu pengetahuan dan filsafat. Di antara kegiatan keilmuan yang menonjol pada zaman klasik Mongol adalah ilmu hadis, ilmu Al-Quran, tasawuf, atib, ilmu filsafat, ilmu pasti atau ilmu binatang, ilmu takbiat atau ilmu hewan, ilmu kemiliteran atau peperangan, ilmu berburu dan kecakapan berkuda, serta ilmu politik dan kenegaraan. Yang kedua yaitu fase modern. Fase modern ini merupakan ilmu keagamaan. Umat Islam hanya melakukan taklid kepada imam besar yang lahir pada masa klasik Islam, sehingga tidak nampak adanya ijtihad mutlak, dalam artian hasil pemikiran yang bebas mandiri, dan kalaupun ada mujtahid, maka ijtihadnya berada dalam batas madzhab tertentu atau ijtihad fi al-madzhab. Darul Ulum Okoban ini merupakan salah satu perguruan tinggi agama saat itu yang didirikan oleh Maulana Muhammad Kasmin Nantawi dan Maulana Muhammad Ishaq atau cucu Syah Abdul Aziz, yang pada mulanya suatu madrasah kecil di Deoban. Darul Ulum inilah yang kemudian melahirkan ulama-ulama besar India, dan melalui ulama-ulama besar itu Deoban mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat Islam India, terutama kaum awamnya. Nah, kedudukan Deoban ini sama dengan kedudukan Al-Azhar di Mesir. Nah, fakta yang kedua yaitu pemurnian keagamaan mereka dari segala macam bid'ah. Sebenarnya yang ingin diwujudkan Deoban ialah Islam murni sebagaimana pada masa Nabi, sahabat, tabi'in, dan sesudahnya. Untuk mempertahankan semua itu, Deoban berpegang teguh pada tradisi lama dan mazhab Hanafi. Kesimpulannya yaitu, dengan berdirinya kerajaan Monggol di India, membawa pengaruh yang besar bagi peradaban kuno di India yang awalnya merupakan peradaban Hindu menjadi peradaban Islam. Kerajaan Monggol merupakan kerajaan Islam yang ada di anak benua India, mempunyai ibu kota yang bernama Delhi. Kerajaan Monggol ini merupakan salah satu peninggalan dari peradaban Islam di India. Pendiri kerajaan Monggol adalah Zahiruddin Muhammad Babur, berasal dari keturunan Timur Leng dan jenis Khan. Peninggalan yang dikenal sampai sekarang dari kerajaan Monggol yaitu Taj Mahal. Kemunduran dari kerajaan Monggol setelah Aurangzeb meninggal dunia dikarenakan lemahnya pemerintahan para pengganti Aurangzeb. Hancurnya kerajaan Monggol bukan berarti tidak meninggalkan apa-apa. Kerajaan Monggol meninggalkan kebudayaan yang hingga saat ini dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dunia, mulai dari bidang politiknya hingga budaya. Nah, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Monggo, Mas. Alhamdulillah sudah kita presentasikan semuanya ya tentang kekhalifahan di masa Mughal. Nah, sekian cukup dari presentasi kami. Setelah menyimak dan mendengarkan tentang presentasi ini, diharapkan teman-teman semua agar dapat memberi kami saran dan juga jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.